Nah, sinergi yang kemudian perlu dikembangkan adalah ini. Di zaman Abbasiyah dulu, para penguasa itu senang dengan ilmu. Bahkan seorang khalifah mengundang ulama diskusi di istana. Nah, sekarang nggak terbayang. Nah, yang diundang ke istana itu ngomongnya bisnis. Dulu ada begitu. Bahkan seorang khalifah itu memanggil Ibnu Rushd, tolong tuliskan untuk saya hubungan antara syariat dengan filsafat, agama dan filsafat. Akhirnya Ibnu Rushd nulis itu. Jadilah buku namanya Fasrul Maqal Baina Syariah wal Hikmah Minal Ittisal. Nah, ini buku yang ditulis berdasarkan perintah penguasa. Berarti penguasanya ini punya ketertarikan terhadap ilmu. Nggak banyak loh penguasa yang ilmiah ya. Loh, itu sejarah Islam, saya nggak ngomong sekarang loh. Saya ngomong sejarah Islam. Begitulah kualitas penguasa di zaman peradaban ilmu. Pengusahanya juga begitu. Di zaman Abbasiyah dulu, pengusaha itu suka kalau rumahnya didatangi karena di rumahnya banyak buku. Pengusahanya nggak baca buku, dia sediakan perpustakaan di tempatnya. Seorang ulama di zaman Abbasiyah itu mempunyai koleksi 400.000 buku. Ya, 400 buku itu satu ulama loh. Padahal pada waktu itu seorang raja Prancis hanya koleksi 400 judul buku. Canggih mana ulama kita dengan orang Eropa. Luar biasa. Jadi ulama kita itu ya koleksi nggak akan koleksi fotokopi ya. Dulu tuh dibaca Pak. Kalau zaman sekarang dikoleksi di fotokopi udah taruh di rak ya. Ya. Zaman dulu tuh semua buku dibaca. Ya. Bahkan seorang ulama ya, itu pernah diminta menulis apa yang dia miliki ilmunya, ditulis, diserahkan kepada khalifah. Nah, khalifah ini juga nakal. Dia coba ini ulama ini plagiat apa enggak ya kira-kira. Ya. Bilang kepada ulamanya itu, saya kehilangan naskah yang Anda buat, tulis lagi. Tulisnya itu nggak pakai footnote. Tulis lagi persis seperti yang diserahkan kepada khalifah. Berarti ilmunya seorang ulama itu betul-betul malakah. Nah, di situ al ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam hati. La fis sudur, bukan di dalam fotokopi. Jadi sinergi ini yang sekarang belum ada. Kita mengharap nih ada konglomerat yang duitnya nggak karu-karuan itu, mau ya sebulan di 1 M gitu untuk para peneliti-peneliti ini. Ya. Udah nggak usah mikir diserahkan merem itulah, nggak usah nanti profitnya seberapa, nggak usah. Nah, itu nggak ada kita ini. Dulu para pengusaha kita itu sudah untuk ilmu itu luar biasa. Satu, pengusaha, masyarakat juga harus mendukung, penguasa mendukung. Yang sekarang media massa juga harus mendukung. Ya, perkembangan apapun yang didapat dicapai oleh orang Islam dalam bidang sains itu harus di blow up di media massa. Sehingga inilah temuan umat Islam. Nah, ini yang kita kekurangan. Yang didominasi media massa sekarang ini kan hiburan melulu. Sesuatu yang menghibur itu yang menarik untuk dibaca. Kalau tidak menghibur, tindak kekerasan menarik untuk berita. Jadi pembunuhan, pelecehan seksual, kok nggak ada berita ilmu yang ya berita temuan sebuah mengenai, kayaknya nggak menarik itu media massa untuk memuat itu.